Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngupas, Mudaroso Pajak Saking Telatah Sukawati, podcastnya KP2KP Sragen. Masih bersama saya dengan Dea. Kali ini saya tidak sendiri, sudah ada teman saya, ada Bu Ani di sini yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Halo Bu Ani, apa kabar Bu? Halo Mbak Dea, kabar Udah, baik. udah lama banget ya Bu ya nggak ketemu di Ngupas ini ya Bu. Oh iya iya. Iya, sobat Ngupas sampai kangen Bu Oh katanya. iya, Iya. iya mungkin Iya. sudah sekian lama ya Iya, kita nggak off sudah ya. Iya. berbulan-bulan ya, Bu, ya. Iya, Bu Ani. Gimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Baik Mbak Dea. Baik ya, Bu, ya. Iya. Udah siap ngobrol-ngobrol nih ya, Bu, ya? Oh iya, siap Iya, ini iya. sobat ngupas Oke, nih. siap, Bu. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin kalau kita dengar agak Mhm. kurang enak gitu ya, Bu, ya. Oh gitu? Iya, kurang gimana gitu rasanya ya, Bu, ya. Bahas yang nggak enak ini Iya, berarti. iya. Tapi nanti, ada solusinya kok, Bu, Oh iya ya. pasti. Iya, itu nanti kita bahas tentang ini, Bu, tagihan gitu loh, Bu, Mhm. tagihan. Kan itu kan kalau misal kita punya tagihan, itu kan berarti kita harus membayarnya sebelum jatuh tempo ya, Bu, ya. Oh Iya, iya. kalau udah lewat jatuh tempo nih, Bu, kita kan berarti pasti, kayak dikejar-kejar gitu loh, Bu, ya. Kayak ada sesuatu yang Iya, mengganjal gitu ya betul, Mbak kayak ada Dea. Kok ganjal. Oh, sampai ada tagihan tuh apa Iya, sih sebenarnya iya, gitu? Kenapa sampai betul. muncul tagihan Iya, gitu ya? Berarti ada sesuatu yang belum kita selesaikan betul, belum kewajibannya selesai. seperti itu Iya, ya? betul. Oke, Tentunya ini berhubungan dengan perpajakan ya, Bu, pajakan ya. ya. Soalnya itu kemarin, saya tuh di WA temen saya nih, Bu, Mhm, tiba-tiba ada kelunting gitu ya, Bu, ya. mhm. Itu katanya, kok aku dapat ini ya, surat tagihan pajak ya? Itu apa ya? Oh, itu surat cinta kali ya?" Saya gitu. Biar dia nggak panik gitu, Heeh, heeh, gitu. Tentang surat tagihan pajak nih, Bu, yang mhm. didapat temen saya gitu, Bu. Temen Mbak Dea Iya, nanya ke Mbak Dea iya, gitu ya? betul. Soalnya kok bisa Iya, surat tagihan itu betul. kenapa? Surat Kenapa? tagihan itu apa gitu ya? Betul, Jadi iya, bertanya. Iya iya. betul, Bu. Nah, Bu Ani, ngomong-ngomong nih, Bu, surat tagihan pajak itu apa sih, Bu? Nah, ini sebenarnya Oke. apa sih surat tagihan pajak atau biasa kita sebut dengan STP ya? Oke. Nah, jadi surat tagihan pajak atau STP itu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Surat tagihan pajak itu adalah surat untuk melakukan tagihan Oke. atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda atas koreksi pajak yang terutang, kemudian sarana untuk mengenakan sanksi dan sarana untuk menagih pajak. Nah, seperti itu, eee, definisi surat Surat. tagihan pajak menurut undang-undang. Jadi itu bentuknya surat ya, Bu, ya? Betul, Ya, surat. surat. Oke, kemudian kalau STP itu, Bu, kan kita tadi surat tagihan pajak Mhm, kita singkatannya STP gitu ya, mhm. Bu, ya. Nah, apa fungsi STP sendiri itu, Bu? Oke Mbak Dea. Jadi, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi STP ya. Iya. Nah, STP ini, eee, bisa kita katakan juga bahwa dia juga berkekuatan hukum yang sama, dengan, surat ketetapan pajak. Oke, Nah, ada STP, ada ada SKP. SKP. Ya, jadi sebelum masuk ke fungsi STP itu sendiri, Iya, mungkin, nanti sobat Ngupas akan, menemui istilah SKP juga gitu ya. iya. Nah, STP dengan SKP ini kekuatan hukumnya sama, artinya bahwa dia bisa ditagih menggunakan surat paksa. Wow, apalagi itu, Bu? Apalagi Surat iya, surat paksa paksa, itu, Bu, iya. iya. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya nih Mbak Oh iya, Dea, kalau kita siap, mau Bu. bicara mengenai surat paksa ya. Boleh, Nah, jadi iya. mungkin nanti sobat Ngupas, tetap nantikan episode Iya, tetap kita ngupas, di YouTube podcast-nya ya, ya, di di YouTube YouTube-nya KP2KP KP2KP Sragen. Sragen. Oke. Nah, tadi STP ya definisi dan STP itu diterbitkan, dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Jadi misalnya sobat Ngupas yang di wilayah Sragen dan Iya, sekitarnya itu terdaftar di KPP Pratama Karanganyar, maka iya, surat tagihan pajaknya itu diterbitkan oleh KPP Pratama Karanganyar. baik.
Oh iya Bu Ani, tadi kan Bu Ani menyebutkan ada STP, ada SKP itu kan berkekuatan hukum yang sama ya Bu ya. betul. Nah itu bedanya STP sama SKP itu apa Bu? Biar Sobat Ngupas tahu nih Bu. Iya. Oke, kita singgung sedikit Iya, ya, Mbak betul. Dea. Oke, STP tadi kita sudah membahas mengenai definisi Iya. STP, surat tagihan pajak, surat untuk menagih kan gitu ya. Nah, kalau SKP itu surat ketetapan pajak, Mbak Dea. Maksudnya gimana Bu? Nah, Iya. bedanya apa nih Iya. dengan SKP? Oke, yang pertama kita lihat dari sisi ketentuannya yang tidak dipenuhi dulu. Jadi kan Oke. intinya itu sebenarnya sama-sama untuk menagih sih, Mbak Dea. Surat tagihan dan surat ketetapan di situ ada jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, kalau dari STP sendiri itu sebenarnya lebih kepada ketentuan formal yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Maksudnya Nah, ketentuan formal itu Ketentuan formal itu misalnya aja ini wajib pajak atau Sobat Ngupas nih ya lupa pajak yang harusnya dibayar tanggal 10. oh iya. Nah, ternyata baru bayar di akhir bulan, tanggal 20 gitu kan. Berarti kan terlambat nih, Iya, terlambat terlambat bayar. Nah, kemudian atau tidak setor atau tidak bayar. Nah, itu adalah ketentuan formalnya. Oke. Ya. Kemudian kalau SKP ya, surat ketetapan pajak tadi itu ada ketentuan formal dan juga ketentuan materialnya Oke, yang kalau tidak dipenuhi oleh wajib pajaknya. tadi kan ketentuan formal udah dijelasin. Kalau yang ketentuan material itu maksudnya bagaimana Bu? Kalau ketentuan material itu selain tadi formal yang mungkin ada yang tidak dipenuhi juga. Nah, itu tuh material itu artinya adalah wajib pajak itu ada sesuatu yang tidak ditepati atau ada yang dilanggar gitu loh dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya nih kan ada kewajiban pelaporan SPT tahunan ya. Ternyata dan SPT tahunan itu kan harus diisi dengan jelas benar. dengan jelas. Nah, ternyata ini tidak benar nih SPT yang disampaikan wajib pajak. Lah itu ada ketentuan material, artinya bahwa ada pajak yang sebenarnya masih harus dibayar tapi tidak dibayar oleh wajib pajaknya. Oke, baik. Jadi itu perbedaannya ya Bu ya. Ya. Dan juga surat ketetapan pajak atau SKP ini tidak hanya untuk menetapkan pajak yang masih kurang dibayar, tapi juga terkait jika wajib pajak itu mendapat kelebihan pembayaran. Nah, itu juga bisa dikembalikan melalui SKP yang namanya surat ketetapan pajak lebih bayar. Oke. Jadi kalau STP ya surat tagihan pajak, kalau SKP itu ada SKP kurang bayar, SKP lebih bayar, atau SKP nihil jika memang berdasarkan penghitungan dari pemeriksa pajaknya, pajak yang dibayar oleh wajib pajak itu sudah sesuai. Nah, jadi keluarnya SKP-nya nihil atau SKP lebih bayar tadi. Oke, baik. Nah, itu tadi mengenai ketentuan formal dan materialnya ya. Kemudian kalau STP itu terbit, yang kedua perbedaannya adalah STP itu terbit dia melalui proses penelitian, Mbak Dea. Artinya penelitian itu ya cukup dilakukan penelitian aja oleh petugas AHR atau akun representatif yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut sebagai bagian fungsi dari pengawasan. Jadi hanya melalui penelitian, oh ternyata pajak yang harus dibayar di bulan November atau di masa November ini harusnya sekian, ternyata wajib pajak belum atau kurang. Nah, itu diterbitkanlah surat tagihan pajak. Kalau SKP itu melalui serangkaian proses pemeriksaan. Meskipun juga proses pemeriksaan tersebut nanti juga kemungkinan ada terbit STP juga. Tapi SKP hanya melalui proses pemeriksaan. Nah, kemudian jenis pajaknya itu juga ada perbedaannya. Perbedaannya gitu. Nah, kalau jenis pajak di STP itu biasanya dikenakan terkait tadi ya, kan STP itu sarana untuk mengenakan sanksi administrasi ya. Jadi STP itu hanya atas sanksi saja. Sanksinya itu bisa telat, lapor tadi. Nah, itu sanksi pasal 7. Kemudian telat bayar, itu sanksinya pasal 9. Kemudian ada kurang bayar karena WP melakukan pembetulan sendiri ya 8. Dan kemudian ada sanksi
berupa denda mungkin atas terkait dengan pembuatan faktur pajak misalnya itu di pasal 14. Macam-macam ya Bu ya? Iya, kalau STP itu ada beberapa jenis atau ada beberapa pasalnya. Ya, ada beberapa sebagai pasal. dasar pengenaan sanksinya. Iya, oke. Kalau SKP itu sih sanksi yang dikenakan itu di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Itu tentang apa Bu kalau Itu bunga, Oh, sanksinya berupa bunga. bunga ya. baik, itu jadi perbedaannya itu tadi ya Bu Iya, ya? Ada perbedaannya seperti itu. 3 garis besar utamanya ya Bu Betul, ya? heeh. Oke. Kemudian setelah kita tahu apa itu STP dan perbedaan STP dengan SKP, kalau tadi lanjut ke fungsinya ya Bu? Fungsi ya. Iya, Oke, fungsi. fungsi STP. Oke, kita lanjut ke fungsi dari Fungsi. STP ya Iya, Mbak Bu. De. Jadi ada beberapa fungsi dari STP itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutam menurut SPT wajib pajak. Pajak yang terutam menurut WP itu ternyata setelah dilakukan penelitian oleh petugas pajak, iya. AKR. Nah, ternyata ada selisih kurangnya. Koreksinya itu ditagih Iya. dengan menggunakan STP. Iya. Nah, yang kedua fungsinya adalah itu tadi kita bicara mengenai sanksi tadi ya. Iya. Nah, STP itu adalah sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga tentunya sesuai dengan namanya Iya. sarana untuk menagih pajak. Oke. Itu fungsi STP Mbak Dia. Itu tadi tentang fungsinya ya Bu ya. Kalau ini Bu, pasti Sobat Ngupas bertanya-tanya Bu. Teman Mbak Dia tadi ya. Iya, Kenapa kok teman dapat saya iya. surat tagihan? Betul, kenapa kok bisa sampai terbit STP sampai dapat surat cinta gitu Bu? Iya, pasti panik dikit lah Bu ya. Oke. Iya. Oke Mbak Dia. Ya ini kan STP kan kayak tiba-tiba aja gitu ya wajib pajak dikirimi surat atau dapat tagihan gitu ya. Beda dengan Betul. SKP tadi ya. SKP itu Iya. kan melalui proses pemeriksaan Betul. diawali dengan surat perintah pemeriksaan, pemberitahuan mengenai akan dilakukan pemeriksaan. Jadi WP sudah tahu sebelumnya gitu kan. Nah, kalau STP ini tiba-tiba dapat surat yang dikirim pajak, kita nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin ya pastinya bagian besar wajib pajak nggak paham ya apa sih sebenarnya yang menyebabkan saya kok dapat tagihan. Benar Bu. Nah, itu diatur di pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP Mbak Dia. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. ya, STP itu terbit dalam hal kan ada beberapa hal yang menyebabkan STP itu terbit. Nah, yang pertama adalah PPh dalam tahun berjalan itu kurang atau tidak dibayar. jadi misal PPh itu ya. PPh misalnya Bu, saya usahawan kan di aturan 2022 itu kalau di atas 500 juta udah kena pajak 0,5% ya Bu ya. Nah itu kalau saya nggak bayar gitu Bu atau telat gitu nanti bisa dapat surat tagihan pajak gitu ya Bu? Bisa terbit surat tagihan pajak ya Bu ya? Ya kalau memang dari hasil penelitian Iya. dilakukan oleh AR itu ternyata terdapat data wajib pajak tersebut omsetnya ternyata melebihi dari 500 juta. Nah, selisihnya itu kan ada pajak yang memang belum dibayar ya. Atau misalnya dalam tahun berjalan itu kan ada angsuran PPh pasal 25 atau wajib pajak yang bukan dikenakan PPh final ya. Nah, itu ternyata tidak atau kurang dibayar. Itu diterbitkan melalui surat tagihan pajak. Menagihnya. Nah, iya. Nah, yang kedua itu WP dikenakan sanksi berupa bunga dan atau denda. Nah, sanksi itu ada bunga, ada denda, ada kenaikan. Sanksi berupa bunga itu apa? Sanksi berupa denda itu apa? Nah, itu nanti setelah ini ya. Tahan dulu. Nah, yang ketiga itu ini terkait dengan pengusaha kena pajak ya. Dalam arti bahwa pengusaha itu seharusnya sudah dikukuhkan sebagai PKP ya. Tapi tidak membuat faktur pajak atau buat faktur pajak tapi tidak lengkap. Tidak. Nah, kan faktur pajak itu ada ketentuannya ya yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Nah, kemudian itu tadi termasuk pengusaha kena pajak ya, dia kan ada kewajiban buat faktur. Nah, dia buat faktur tapi tidak lengkap atau telat atau tidak buat faktur. Nah, itu juga menyebabkan STP itu terbit.
Oke, kemudian yang terakhir adalah STP itu bisa terbit dalam hal jika PKP itu dia mengalami gagal produksi. Maksudnya bahwa dalam jangka waktu 3 tahun itu dia tidak bisa berproduksi secara normal. Dan pada saat awal dia sudah diberikan pengembalian atas kelebihan pajak masukannya. Nah, jadi kan di awal-awal mungkin dalam masa awal dia memulai produksi kan belum ada penjualan. Nah, sementara atas barang modal kan pasti sudah ada pembelian ya di awal ya. Itu pajak masukannya sudah dikreditkan dan sudah diberikan pengembalian. Nah, kemudian ternyata PKP itu gagal berproduksi. Jadi pajak masukan yang telah dikreditkan dan diberikan pengembalian itu ditagihlah dengan surat tagihan pajak. Oke, baik. Jadi itu beberapa hal ya Mbak Dia ya. Iya, Yang bisa menyebabkan kenapa surat tagihan pajak itu terbit, terbit. betul. Jadi mungkin nanti Mbak Dia bisa tanyakan ke temannya. Kira-kira ya kan dari beberapa hal ini Iya, betul. kenapa sih kok bisa dapat tagihan? Iya. Mungkin PPh-nya yang kurang dibayar. Bisa Atau jadi. mungkin telat. Iya. Atau mungkin belum lapor SPT tahunan bisa tuh, bisa Bu. juga kan. Iya. Ada sanksinya tuh kalau Iya. kita telat lapor Lapor, SPT iya. tahunan. Kemungkinan seperti itu. Oke Bu Ani, dari tadi kita udah bicara tentang sanksi-sanksi gitu ya Bu ya. Kemudian apa saja sih Bu sanksi yang diterbitkan melalui STP ini Bu? Di awal tadi kan kita juga Iya. sudah menjelaskan ya Mbak Dea bahwa STP itu sarana untuk mengenakan sanksi administrasi. Betul. Nah, sanksinya berupa apa? Apa aja Bu? Bunga atau denda. Nah, kalau lebih didetailkan lagi nih, lebih dirinci lagi, sanksi berupa denda. Iya. Sanksi berupa denda itu apa aja sih? Mhm. Itu yang pertama adalah denda atas keterlambatan atau ketidaklaporan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pelaporan SPT massa atau SPT tahunan. Ya, itu ada sanksinya. Sanksinya Kalau ya Bu untuk ya. SPT tahunan Iya. kan wajib pajak orang pribadi sanksinya 100.000, 100.000. wajib pajak badan sanksinya 1 juta, Oke. SPT massa yang tidak atau telat lapor untuk tiap masanya itu 100.000 ya, 100.000. kalau untuk PPN 500.000. 500.000. Itu berupa denda. Nah, ada lagi sanksi berupa denda Iya. atas Terlambat. ya. Iya. Dendanya 2% dari dasar pengenaan pajak. Itu dikenakan kepada pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN atau PKP ya, yang tidak melaporkan kegiatannya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi seharusnya dia itu dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sanksinya 2% dari dasar pengenaan pajaknya. Jadi langsung dihitung 2%. 2% ya Bu. Sanksinya. Nah, kemudian yang kedua, pengusaha itu dia tidak dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia buat faktur. Nah, ini malah kebalikannya ya. Bu, iya. Ada PKP yang nggak buat faktur, tapi dia nggak PKP, tapi bisa buat faktur. Iya. Tapi kayaknya dengan sistem yang sekarang ini yang DJP punya, ini sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi sih dia bukan PKP kok dia bisa bikin faktur ya, karena semuanya kan sudah secara sistem ya Mbak Dia ya, sistem Bu. penerbitan faktur pajak. Betul. Lebih terawasi juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah dia dikukuhkan sebagai PKP, tapi dia tidak buat faktur atau balikannya tadi ya, atau buat faktur tapi tidak tepat waktu dan tidak mengisi selengkapnya faktur. Itu juga ada sanksinya, besarannya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak. Nah, kemudian itu tadi sanksi berupa denda dan juga yang berupa bunga. Kalau berupa bunga itu WP membetulkan sendiri nih surat pemberitahuannya, SPT-nya, SPT massa atau tahunan, dia melakukan pembetulan sehingga ada pajak yang bukan sih harus dibayar, pajak terutangnya lebih besar. Nah, itu selisihnya ditagih dengan surat tagihan pajak. Berupa bunga. Berupa bunga. Nah, ada lagi berupa bunga itu atas wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Nah, ini mungkin yang banyak kasus ya yang terjadi di wajib pajak bahwa dia dikenakan sanksi yang tertuang dalam STP itu karena dia tidak atau telat
melakukan pembayaran pajak, Betul. sudah jatuh tempo pembayarannya. Iya. Biasanya itu kan juga kalau lupa laporan SPT atau tidak laporan SPT itu kan banyak juga ya, Bu, Iya, ya. makanya mungkin bagi para wajib pajak atau sobat ngupas yang menyaksikan Iya. podcast kita nih, coba deh dicek lagi Iya, kayak betul. kira-kira ada nggak yang kelewat gitu Betul. kan, ada nggak yang kelewat yang belum dilaporkan atau mungkin yang belum disetorkan pajaknya atau SPT-nya. Kadang ada juga nih, Bu, yang konsultasi, "Mbak, aku kok tiba-tiba dapat surat tagihan pajak, padahal aku udah laporan SPT loh, Mbak." Nah, terus setelah kita cek di bukti penerimaan elektronik gitunya, BPE SPT-nya itu Iya. ternyata telat gitu, Oh, Bu. iya. Iya, telat. Padahal misal untuk orang pribadi itu kan paling lambatnya 31 Maret. Betul, Nah, untuk SPT tahunan ya. Iya, untuk SPT tahunan itu laporannya kelewat nih, Bu, misal Iya, di November atau Oktober telat gitu. 1 hari aja itu sudah Iya termasuk bener, telat iya ya. iya iya, telat 1 hari gitu ya, Bu, ya. Padahal kan juga udah dikasih jangka waktu Iya, 3 3 bulan. bulan ya, dari Iya, Januari sampai Maret itu Maret, untuk wajib betul. pajak mempersiapkan SPT SPT, tahunannya. iya, Untuk wajib betul. pajak padat 4 bulan, iya, jatuh temponya Bu. 30 April tahun pajak berikutnya. Betul. Oke, siap, Bu. Sekaligus kita mengingatkan. Iya, bener, sekaligus mengingatkan ya, Bu, ya. Udah kan tadi kita udah bicara tentang sanksi nih, Bu. Terus kalau misal udah terlanjur ya, Bu, ya, terlanjur dapat STP nih, Bu. Iya, Apa yang ditagih. iya, terlanjur ditagih ya, Bu, ya. Apa yang harus dilakukan gitu, Bu? Oh iya. Apa harus panik atau gimana, Bu? Oh, Ya, nggak perlu panik. nggak perlu panik ya, Bu, ya, karena ada solusinya ya. Karena ada solusinya. Iya. Oke, solusinya ya jika itu sudah terbit surat tagihan pajak dan Iya. karena itu adalah produk hukum ya Mbak Nadia ya. Dan itu semua sudah ada ketentuannya. Jadi kan surat tagihan pajak itu ada jatuh tempo pembayarannya Mbak. Oh, ada jatuh temponya ya, Bu, ya? Jatuh Semuanya itu tempo. ada jatuh temponya Iya. juga. Jadi Oke. tadi pajak yang harus dibayar ada jatuh tempo Jatuh pembayaran, temponya, telat dapat surat tagihan tagihan pajak, itu ya. juga ada jatuh temponya Iya. juga seperti itu. Jatuh temponya itu berapa lama, Bu? Kalau untuk STP itu 1 bulan sejak Oke. tanggal terbit. 1 Nah, bulan sejak tanggal ya, terbit ya, jadi Bu, ya? mungkin nih misalnya nih ada sobat ngupas nih di sini yang pernah atau Iya. mungkin sedang Iya. mendapat surat tagihan, coba dicek Iya, dicek di lagi ya, Bu, STP-nya itu. tanggalnya Di situ ada tanggal terbit Iya. dan ada tanggal jatuh temponya. Iya, 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu harus dilunasi Mbak Dea. Karena apa? Ya, kalau tidak dilunasi tentunya tadi sudah kita sampaikan bahwa itu bisa ditagih dengan surat Surat paksa. Artinya jika sudah jatuh tempo pembayaran surat tagihan, nanti tindakan penagihan akan jalan. Wah. Jadi dimulai dengan surat teguran, Iya. sampai nanti terakhir nanti ada surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan. Seperti itu. Iya. Nah, berarti kesimpulannya harus dilunasi ya surat tagihannya. Iya. Tapi jika memang wajib pajak keberatan kan ada prosesnya juga. Jika wajib Bisa pajak itu ya, Bu? melakukan mungkin merasa bahwa saya nggak tahu kok, ternyata Iya, saya ada kewajiban harus lapor. Nah, itu wajib pajak punya hak untuk melakukan istilahnya keberatan atas STP tersebut. Nah, Iya. tapi pada intinya adalah ya kewajiban itu tetap harus dilunasi. Nah, caranya ya dengan melakukan pembayaran pajak seperti pajak-pajak lainnya. Iya. Dia harus membuat kode billing dulu, Billing gitu dulu kan. ya. Billing, kemudian bisa melakukan pembayaran ke bank atau ke kantor pos. Oke. Itu ya, Bu, ya, tadi kalau yang harus dilakukan kalau dapat STP ya, Bu, ya. Jadi nggak usah panik ya. Iya, nggak usah panik. Itu juga malah bisa jadi kayak pengingat gitu ya, Bu, ya. Kan Oh, misal jadi dapat tahu iya, gitu jadi ya. tahu, iya. Saya harus ada kewajiban yang harus dipenuhi. Betul, iya. Jangan sampai telat lapor lagi gitu misal ya, Bu, iya. Sebagai Iya. reminder juga ya. Betul, iya, Dan Bu. mudah-mudahan tahun depannya nggak terulang lagi, iya. akan terulang Betul, kembali. Bu, iya. Nah, Sobat Ngupas tidak terasa ya ternyata kita sudah hampir sampai di penghujung percakapan, iya, penghujung acara ini, Bu. Tak terasa sudah hampir usai. Mungkin kalau Sobat Ngupas masih ada pertanyaan atau masih ada yang pengen ditanyain bisa mampir ke YouTube KP2KP Sragen ya, Bu, ya. Nanti jangan lupa kirim aja di kolom komennya. Iya, nanti kita siap untuk membalasnya ya, Bu, ya. Tentunya Sobat Ngupas biar nggak ketinggalan info-info
tentang perpajakan Pajakan. yang terbaru, jangan lupa follow sosial media kami. Kita punya Instagram, ada di @pajaksragen, ada Twitternya juga di @pajaksragen, ada Facebooknya di @pajaksragen juga, dan ada di YouTube kami di KP2KP Sragen. Tuh Bu Ani. Lupa like dan Oke, siap Bu. Jangan lupa like dan subscribe. Baik Bu Ani, mungkin itu ya Bu ya pembahasan kita tentang STP. Semoga Sobat Ngupas jadi lebih paham ya Bu ya. Baik Sobat Ngupas, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Dia. dan saya Ani. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ngupas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.